Sejarah Nusantara seringkali menyorot raja besar, penakluk, dan pendiri kerajaan. Namun, ada satu tokoh penting yang justru memilih meninggalkan istana, meninggalkan mahkota, dan berjalan di jalan sunyi demi keyakinan batinnya. Dialah Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam sejarah resmi, namanya hanya disebut sepintas sebagai pendahulu Sunan Gunung Jati. Padahal, tanpa Walangsungsang, Cirebon mungkin tidak pernah lahir seperti yang kita kenal hari ini. Siapakah sebenarnya Walangsungsang? Mengapa ia meninggalkan kemewahan Pajajaran? Dan mengapa kisahnya justru lebih banyak disembunyikan daripada ditonjolkan? Walangsungsang adalah putra Prabu Siliwangi dari Permaisuri, atau selir bernama Subang Larang. Subang Larang bukan perempuan biasa. Ia adalah seorang muslimah, murid dari Syekh Kuro Karawang, ulama besar pada abad ke-15. Disinilah konflik bermula. Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu sendawiwitan, dan Islam pada masa itu masih dianggap asing, bahkan mencurigakan. Akibat perbedaan keyakinan ini, Subang Larang dan anak-anaknya tidak diposisikan sebagai pewaris utama tahta. Sejak kecil, Walangsungsang tumbuh dalam dua dunia. Dunia istana yang penuh simbol kekuasaan dan dunia spiritual ibunya yang sunyi, penuh pencarian makna. Konon, sejak remaja, Walangsungsang sudah mempertanyakan, untuk apa kekuasaan jika batin tidak merdeka? Saat dewasa, Walangsungsang seharusnya bisa menikmati hidup sebagai pangeran Pajajaran. Namun, ia justru melakukan hal yang paling mengguncang istana, meninggalkan keraton tanpa izin resmi raja. Keputusan ini bukan karena ambisi politik, tapi karena keyakinan spiritual. Ia ingin mendalami Islam secara penuh, tanpa tekanan dan kompromi. Dalam beberapa naskah babat, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi sangat murka, bahkan menganggap Walangsungsang sebagai anak yang durhaka. Namun di balik kemarahan itu, tersimpan tragedi seorang ayah yang kehilangan anaknya karena perbedaan iman. Walangsungsang pergi bersama adiknya Rara Santang, meninggalkan gemerlap Pajajaran menuju jalan yang tidak pasti. Bagian ini sering dipersingkat dalam buku sejarah, padahal justru paling penting, Walangsungsang tidak langsung menjadi tokoh besar. Ia mengembara bertahun-tahun, hidup sebagai rakyat biasa, bahkan sering kelaparan. Ia berguru ke banyak ulama, Syekh Kuro dan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Jati, tokoh-tokoh Islam pesisir utara Jawa. Dalam pengembaraan ini, Walangsungsang belajar tasawuf, bukan sekedar syariat, mengenal konsep kepemimpinan spiritual, dan memahami bahwa kekuasaan sejati adalah pengabdian. Inilah yang jarang diungkap. Walangsungsang menolak menjadi ulama istana. Ia memilih membangun masyarakat dari bawah. Setelah bertahun-tahun mengembara, Walangsungsang tiba di sebuah wilayah kecil bernama Lemah Wungkuk, Cikal Bakal Cirebon. Daerah ini berawa-rawa, dihuni nelayan dan petani. Bahkan diabaikan Pajajaran karena dianggap tidak strategis. Namun Walangsungsang melihat potensi besar. Ia tidak datang sebagai pangeran, melainkan sebagai Ki Kuwu Sangkan. Ia bekerja bersama rakyat, membuka lahan, mengatur pelabuhan, dan membangun permukiman. Islam diperkenalkan tanpa paksaan, melalui teladan, kejujuran, dan keadilan. Inilah strategi dakwah Walangsungsang yang sering dilupakan. Islamisasi melalui peradaban, bukan penaklukan. Meski dianggap durhaka, Walangsungsang tidak pernah memusuhi Pajajaran. Ia justru menahan diri agar Cirebon tidak menjadi ancaman langsung. Dalam beberapa naskah lisan, disebutkan bahwa Prabu Siliwangi diam-diam mengawasi perkembangan Cirebon, tidak pernah mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Sejarawan meyakini ada konflik batin besar di pihak Prabu Siliwangi antara kekuasaan dan kasih seorang ayah. Konflik inilah yang kemudian membuat Pajajaran melemah secara internal, bukan karena serangan luar. Ketika Cirebon mulai kuat, Walangsungsang tidak mengangkat dirinya sebagai raja besar. Ia justru menyerahkan tongkat estafet kepada keponakannya, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Inilah fakta penting.
Walang Sungsang adalah arsitek awal Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah penyempurnanya. Namun sejarah lebih memilih mengingat raja dan wali daripada perintis sunyi. Walang Sungsang wafat bukan sebagai raja besar, melainkan sebagai tokoh spiritual dan masyarakat. Dan tidak banyak monumen megah untuknya. Namun jejaknya hidup dalam sistem sosial Cirebon, budaya pesisir yang toleran, dan Islam Nusantara yang damai. Warisan sejatinya bukan tahta, melainkan keberanian memilih kebenaran versi hati nurani. Kisah Walang Sungsang mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua pahlawan memakai mahkota. Tidak semua pendiri berdiri di singgasana. Kadang, perubahan terbesar justru lahir dari orang yang berani meninggalkan segalanya. Jika bukan karena Walang Sungsang, Cirebon mungkin hanya menjadi rawa yang dilupakan sejarah.